Kalau seorang Dinda Kanya Dewi, kita juga pengen yang juga luar biasa di sini pada pengen untuk dendengnya. Iya. Bener mau, yakin. Tapi agak berubah dikit ya. Setelah itu ya, nggak apa-apa nih. Ini gimana saat dipercaya untuk karakter ini? Silakan. Menyenangkan dan ya kita kan setiap karakter tuh menyimpan misteri ya. Sempat mikir gitu kan, ini orang udah ketebak kayak dari awal aku gitu loh. Misalnya kadang-kadang aku identik dengan pasti ada sesuatu, ada udang di balik bakwan nih kalau misalnya Dinda gitu kan, gitu, ya kan. Nah ini berusaha banget untuk supaya bikin tidak mencurigakan gitu. Ya semoga agak berhasil di awal ya, lumayan nggak? Tapi curiga nggak mas? Tuh kan, Curiga semua, curiga, iya. Tapi ya secara garis besar ya udah karakter Teh Diah ini menggambarkan bahwa Dasim juga bisa berupa sebuah bisik-bisik tetangga. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu di luar sana ya. Kalau ada tetangganya yang kayak Teh Diah, jangan dipercaya dulu gitu. Apalagi kalau dia ngasih dendeng. Itu bahaya. Pasti ada udang di balik dendeng. Terima kasih tepuk tangannya dong. Morgan sebagai sahabat juga di sini, Dika. Morgan, silakan ngomong gimana sih memandang sahabat yang seperti apa Dika sih? Sahabat seperti yang selalu sedia. Gimana ya? Act of service ya, act of service, siaga lah, siaga. Teman yang siaga, sahabat yang siaga, sahabat yang siaga. Tapi kalau Morgan sendiri, lo percaya nggak ada persahabatan cowok cewek seperti Dika dan Salma? Wah, itu kayaknya mungkin kita interview aja ntar ya di luar. Ya pasti ada lah, pasti ada hubungan sahabat yang memang cowok dan cewek memang based on friendship memang ada gitu. Cuman mungkin baseline-nya mungkin karena udah sama-sama saling mengenal, mungkin sahabat dari kecil atau misalnya memang suka sama satu hal bareng-bareng gitu. Jadi mungkin aja gitu. Tapi di sini si Dika ini ya dia respect aja sih sama Salma, dia terinspirasi sama sosok Salma yang begitu positif, begitu ceria gitu. Jadi ya dia nyaman-nyaman aja sih, maksudnya temenan sama Salma dan di saat Salma ada masalah atau apa ya udah call me gitu. Telepon saya. Gitu. Coba gimana? Ya, tapi di sini ada poin yang mau disampaikan di film ini. Kalau hubungan berjarak, Dasim merusak. Itu dia, Morgan. Masuk. Hubungan berjarak, Dasim merusak. Terima kasih Morgan. Terima kasih. Kita ke Om Arswendi Bening Suara yang meyakinkan sekali di sini sosok sebagai kiai. Kita melihat dan juga langsung tadi menonton banyak bacaan-bacaan yang diberikan, dan ini gimana Om Arswendi mendalaminya? Apakah memang penghafal atau memahami bacaan-bacaan? Silakan Om Arswendi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu. Ya, saya sangat menyenangkan jadi Ustadz karena saya diingatkan untuk melihat ayat-ayat. Saya jadi kenal ilmu namanya si Al-Baqarah. Ya, saya juga mati-matian menghafalnya dan ya sambil maki-maki diri sendiri, kenapa nggak dari kecil Bu? Iya, saya bisa menghayatinya setelah juga ada terjemahannya, dan saya juga didampingi oleh Ustadz yang bagus dari Bandung, siapa namanya saya lupa ya. Ya, tapi dia sangat luar biasa dan saya sangat senang dengan suaranya, dan dia mengajarkan saya bagaimana lafalnya. Lebih mudah menghafalkan seperti menyanyi, seperti la ikra fiddin kota bainar robi. Enak banget itu. Saya nikmatin dan saya dengar setiap mau tidur, jadi saya mulai hafal. Dan saya bersemangat untuk menghafalnya karena ini tantangan buat saya. Tapi pada dasarnya Ustadz ini ya Ustadz kebanyakan,
tapi juga ustadz yang punya spesifikasi di pesantren ini, karena arahan dari kita ini ustadznya juga agak-agak ustadz gaul, jadi dia bisa gaul sama santri-santrinya, para santriwatinya gitu ya, dengan bebas, sehingga para santri itu tidak sungkan berhubungan, contohnya dengan Salma yang dia banyak curhat kepada Ustadz. Saya pikir itu aja, tapi tadi kan udah nonton dan silakan anda yang menilainya. Sekarang gantian saya tanya, gimana sih nonton tadi rasanya? Gimana? Para wartawan. Ya? Oke. Banyak istighfar. Ya, semoga insyaf ya. Terima kasih Om Marsudi Bening. Kita juga ada Ibu Yati Surahman di sini. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Yati Surahman. Ada satu adegan yang bikin semua teman-teman di sini berteriak tadi. Nah, dari terminal tentunya ini bagaimana saat diberikan kepercayaan adegan yang intens tersebut. Bu Yati silakan. Aku mungkin di waktu preskon yang poster ada beberapa wartawan sudah lihat ya. Untuk film Dasim namaku kan diganti Yati Surahman Lacuba. Lakonnya cuma babu. Jadi segera nonton ini untuk melihat bagaimana saya sebagai Lacuba. Nonton ya, jangan lupa kasih tahu teman-teman. Mereka udah saya nonton dan terkesima banget makanya Oh tadi. ya? Iya. Jadi tahu dong. Tahu. Nah, jadi saya Dasim bukan? Wah, saya Dasimnya bukan. Bukan kan? Nggak boleh. Bukan. Biarlah coba tapi bukan Dasim. Terima kasih Ibu Yati Surahman. Tepuk tangan sekali lagi buat jajaran Kes. Kita ke teman-teman media sekarang dan juga tamu undangan yang ada di sini yang ingin bertanya. Silakan, boleh depan dulu ada mikrofon. Ya, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Halo, semuanya. Kenalkan nama saya Topan dari Media Historika Film. Untuk perihal make upnya itu membutuhkan waktu berapa lama supaya Makeup siapa yang wanita dress merah? semuanya, lagi. semuanya Dress merah. semuanya yang merah, hantu dan lain-lainnya. Butuh waktu berapa lama? Terima kasih, itu aja. Oke, makeup untuk Mbak Gita. Silakan Mbak Gita. Aku mewakili ya, menjawab Ya. persiapan untuk makeup effects ya. Lumayan sih, kita butuh waktu sekitar 3-4 jam ya, Dinda. Itu untuk bikin satu prostetik muka dengan kuku. Sehingga Dinda waktu itu kalau mau makeup dia harus kayak makan dulu, menyiapkan tenaga. Karena habis itu kan lumayan ya puasanya ya. Boleh ceritakan Bisa, sampai 6 jam waktu itu. Jadi kalau misalkan mau, ya boleh. Mau minum, mau apa ya dibantu gitu dengan ada asisten kita. Alhamdulillah intermittent benar, jadi ya kalau misalnya udah makeup karena udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena pakai kukunya juga lumayan panjang dan lain-lain, jadi sekitar prosesnya 3-4 jam kalau untuk si dasimnya ini sendiri. Jadi ya udah kalau udah makeup diem aja kayak jenglot lebih tepatnya ya. Mungkin Salma Salma suka ngelihat ya kan, Mayati suka ngelihat gitu kan. Aku suka terdiam di pojokan nyender cuman begini. Ini aja gitu, atur nafas karena juga agak burem gitu kan, jadi ya aku agak merasakan gimana rasanya jadi jenglot. Aku sekarang agak relate gitu. Siap, terima kasih Gitu, ya. sharingnya. Silakan ada lagi, boleh di tengah, nanti baru ke pojok sana ya, boleh dibantu. Nanti yang bertanya dapat dendeng dari teh dia. Boleh Pak, kita bawa nobar Pak, dendeng Pak, jadi habis nonton makan dendeng. Wah, peluang bisnis nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rasyadare dari Movies Desk dan Cineflash ID. Mas, maaf, boleh tegaknya di sini. Kalau di sini takut sinyalnya terus. Ya. Ya, saya Rasyadare dari Movies Desk ID dan Cineflash.id. Pertanyaan saya, Dasim, kisahnya. Ada Dasim. Dasim udah beraksi nih, hati-hati nih pulang. Silakan. Ya, Bisa ke kompor ini saya. Silakan Mas. pertanyaan saya buat Pak Chan Parwes. Dasim ini kan dari kisah nyata ya diangkat ya. Nah, apa yang melatar belakangi film Dasim ini dibuat? Dan pertanyaan keduanya, tadi kan di awal scene itu kan seperti yang kayak akan ada kisah keduanya ya. Apakah itu akan dibuat atau tidak? Terima kasih.
Oke, terima kasih. Jadi kalau ditanya kenapa Dasim itu menjadi penting untuk dibuat, saya rasa tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam strata gitu, kastanya ataupun pangkatnya itu jin ataupun iblis, Dasim itu adalah yang paling tinggi. Karena peranannya dia bisa membuat rusak hubungan suami istri. Asumsinya begini, dari suami istri inilah lahir umat yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Dasim bisa memutus, itu dia melakukan keberhasilan sehingga akan menghentikan bertumbuhnya umat. Jadi itu sebetulnya udah ada di hadis-hadis, kita udah mengerti bahwa Dasim di antara sekian banyak jin, ya, Dasimlah yang paling besar peranannya. Dan peristiwa yang kita bikin ini, kita